Ini maling nekat bener ya cekiders. Saking mau ngembat spare part komputer, si maling mencurinya secara terang-terangan tuh. Akibat peristiwa itu, pemilik warnet kehilangan sebanyak 4 unit VGA komputer dengan total senilai 5 jutaan rupiah loh cekiders. Wah, banyak juga ya. Bukan main pelaku yang satu ini cekiders. Datang pagi-pagi ke toko cuman buat melancarkan aksi mencuri tabung gas. Kondisi sepi membuat pelaku leluasa masuk lalu mencuri 2 tabung gas sekaligus. Aksi pencurian ini infonya terjadi di kawasan Bali cekiders. Pemilik usaha wajib hati-hati ya biar gak tekor gara-gara ulah maling yang semakin ngeselin. Motor sih boleh kece, tapi kelakuannya bikin jengkel. Pelaku sibuk menukar helm dari satu motor ke motor lainnya tuh. Udah gitu, baru deh ketahuan aksi mencuri pelaku cekiders. Helm yang jadi incaran pelaku adalah helm kece tuh. Karena udah dapat helm curiannya, maka pelaku dengan pede memakai helm dengan motor sportnya. Ya ilah bang, beli motor mampu, tapi buat beli helm susah amat ya. Aduh. Masih soal aksi pencurian helm cekiders. Kali ini pelaku melancarkan aksinya di parkiran motor. Seorang pelaku terlihat masuk ke area parkiran motor sambil memantau situasi sekitar. Merasa sudah aman, helm yang tergantung di stang motor langsung dibawa kabur bersama rekannya yang sudah menunggu. CCTV merekam saat pelaku curanmor yang berboncengan sepeda motor berhenti di sebuah warung makan di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Sempat mengamati situasi, satu dari 2 pelaku mendekati sepeda motor sasaran dan mencoba merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T. Namun, belum sempat merusak kunci kontak sepeda motor sasarannya. Pelaku memilih kabur lantaran aksinya dipergoki korban. Korban mengaku sebelumnya sudah mengetahui kedatangan pelaku. Meski awalnya tidak curiga, lantaran mengira mereka adalah pengunjung rumah makan. Namun, saat kedua pelaku mendekati sepeda motor miliknya, korban pun berteriak sambil berlari mendekati pelaku. Dia tiba-tiba berhenti di situ kayak ngawasin, terus pas saya ngeh, dia udah ke motor saya, udah buka kayak magnet motor saya, terus pas saya ngeliat, jadi saya langsung lari buat kejar, cuman dia jalannya santai gitu, langsung kabur aja sama temennya. Meski sepeda motor gagal dicuri, namun korban sengaja mengunggah rekaman CCTV dan menyebarkannya ke media sosial dengan harapan warga lebih waspada akan maraknya pencurian sepeda motor. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pencurian tabung gas LPG dengan sasaran penjual wanita tua kembali terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Pencurian yang menimpa toko milik Wakinah di Jalan Karanggawang, Tembalang ini terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku datang seorang diri dan masuk ke dalam toko. Selanjutnya, pelaku menawarkan penjualan gas 3 kg ke Wakinah dengan harga Rp15.000 lebih murah Rp3.000 dari harga pasaran. Lantaran tertarik, korban yang berusia 65 tahun membiarkan pelaku mengambil 5 tabung gas kosong dan dibawa menggunakan motor. Namun setelah menunggu lama, ternyata pelaku tidak kembali dan meninggalkan korban sendirian. Sadar telah tertipu, korban kemudian memberitahu tetangganya. Oleh tetangganya kemudian diteruskan ke pihak kepolisian. Diduga pelaku adalah orang yang sama dengan penipuan serupa yang terjadi di kawasan Genuk, Semarang. Saat itu pelaku berhasil membawa kabur 6 tabung gas.
Seorang kakek menjadi korban penjamretan HP saat duduk di depan kos anaknya di Kota Padang, Sumatera Barat. Sang kakek dijamret seorang pria yang mengendarai motor dan tiba-tiba langsung merampas HP. Usai berhasil menggasak HP, sang pria tersebut langsung tancap gas. Korban yang berlari tak kuasa mengejar pelaku yang sudah menjauh. Korban diketahui bernama Damros, berusia 70 tahun. Korban saat itu tengah mengantar anaknya di wisuda dan hendak pulang ke kampung halaman. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke polisi dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Sejumlah informasi bisa Anda saksikan selama 1 jam ke depan dan inilah informasi selengkapnya dalam Buletin iNews Pagi. Pemirsa, sebuah mobil minibus menghantam tiang listrik di Bojonegoro, Jawa Timur diduga akibat kondisi jalan bergelombang. Kejadian ini terekam CCTV. Di Bangkalan, Madura, 2 siswa SD yang mengendarai sepeda motor luka parah setelah tertabrak mobil pickup. CCTV menunjukkan kecelakaan tunggal mobil minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi menghantam tiang listrik persis di depan toko. Peristiwa ini terjadi di pinggir Jalan Raya Bojonegoro, Cepu, Blora, Jawa Tengah. Diduga karena kondisi jalan yang bergelombang, mobil oleng hingga menghantam tiang listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski kendaraan rusak berat. Pemirsa, pasca anjloknya kereta api Pandalungan tujuan Jakarta Jember, kini jalur tersebut telah dibuka, namun perjalanan kereta api belum normal seperti biasa. Sementara lokomotif yang anjlok berada di stasiun Tanggulangin untuk dilakukan pemeriksaan. Pasca anjloknya kereta api Pandulungan di jalur perlintasan Tanggulangin Sidoarjo, jam keberangkatan kereta api jalur Surabaya-Malang maupun Surabaya-Jember Banyuwangi hingga kini belum normal, masih mengalami keterlambatan. Meski jalur kereta telah dibuka Senin pagi kemarin, PT KAI masih membatasi laju kereta yang melintas di Tanggulangin sekitar 20 km per jam. Hal tersebut dikarenakan masih adanya pengecekan dan pemeriksaan jalur tersebut hingga benar-benar aman. Sementara terkait insiden anjloknya KA Pandulangan minggu kemarin, hingga Senin siang, lokomotif yang mengalami insiden anjlok tersebut masih berada di stasiun Tanggulangin untuk dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh petugas PT KAI. Karena proses perbaikan terus kami lakukan, saat ini jalur yang lokasi anjloknya KA Pandulungan tersebut bisa dilewati dengan kecepatan terbatas yaitu 20 km per jam. Proses perbaikan terus kami lakukan baik dengan tenaga manual ataupun dengan mesin perawatan jalur kereta api sehingga jalur tersebut nantinya dapat dilewati kembali dengan perjalanan kereta api kecepatan yang normal. Sebelumnya diketahui kereta api Pandulangan rute Gambir Surabaya-Jember tergelincir keluar dari jalur rel di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya 300 meter dari stasiun Tanggulangin pada Minggu pagi. Akibat insiden itu, 2 gerbong dan 1 lokomotif keluar dari jalur rel. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Penyanyi dangdut Inul Daratista gelisah dengan penerapan pajak hiburan sebesar minimal 40 dan maksimal 75%. Inul menyebut besaran pajak tersebut membuat usaha karaoke miliknya bakal gulung tikar. Lewat akun pribadinya, Inul memperlihatkan bisnis karaoke-nya yang sepi. Padahal rekaman dibuat pada hari Sabtu atau akhir pekan, tapi tidak banyak pengunjung yang datang. Menurut Inul, pajak sebesar 25% yang saat ini berlaku saja sudah membuat karaoke sepi. Oleh karena itu, Inul memastikan jika pajak sebesar 40 hingga 75% tidak dikaji ulang, maka usaha karaoke-nya akan gulung tikar.
Sambil menyeka air matanya, Inul meminta pemerintah menurunkan besaran pajak hiburan yang dirasakan pebisnis hiburan begitu tinggi. Tolong undang-undang ini dikaji ulang lagi. Karena ketika Bapak naikkan pajak, banyak orang-orang yang tidak bekerja lagi, tidak bisa bekerja lagi. Jadi minta tolong buat Pak Sandiaga Uno juga. Saya tunggu ngopinya, Pak. Kondisi sekarang juga butuh perjuangan keras untuk bisa mempertahankan bisnis ya. Mudah-mudahan ini juga dapat respon dari Pak Menteri. Udah itu aja sih. Kebijakan pajak untuk hiburan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada ayat 2 disebutkan, tarif pajak pada diskotik, karaoke, klub malam dan bar paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Pajak hiburan dipungut oleh pemerintah kabupaten kota yang pajaknya dibayar oleh konsumen. Sehingga pelaku usaha hanya tinggal memungut pajak yang telah ditetapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Perusahaan gas negara menyebut ledakan di bekas bangunan hotel dan restoran di Kota Medan disebabkan oleh semburan gas dari pipa yang terpotong. 1 orang luka akibat ledakan pada Senin dini hari tersebut. Perusahaan gas negara PGN buka suara terkait ledakan yang memporak-porandakan bangunan bekas hotel dan restoran di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Ledakan terjadi di lokasi bekas pelanggan PGN. Petugas PGN yang datang ke lokasi mendapati pipa aliran gas dalam kondisi terpotong dan menyemburkan gas. Mengantisipasi ledakan susulan, pihak PGN telah menutup aliran gas ke lokasi kejadian. Dalam memang ada fasilitas kita berupa pipa galvanis, yaitu pipa dinas yang posisinya udah terpotong, dan mengeluarkan gas. Ledakan keras terjadi pada Senin dini hari. Kerasnya ledakan mengakibatkan 2 bangunan di depannya turut mengalami kerusakan. 1 orang korban luka bakar parah dievakuasi ke rumah sakit. Korban merupakan pengemis yang biasa tidur di bangunan tempat terjadinya ledakan. Peristiwa ledakan masih dalam penyelidikan Kepolisian Sektor Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 2 orang spesialis pencurian kotak amal masjid diringkus tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Cengkeh, Lubek, Kota Padang. Penangkapan pelaku dilakukan setelah salah satu aksi pelaku viral di media sosial mencuri kotak amal di salah satu masjid di Kota Padang. Dalam rekaman CCTV di salah satu masjid di kawasan Batuang Taba, Lubek, Kota Padang ini, tampak seorang pelaku tengah melancarkan aksinya melakukan pencurian kotak amal dan berhasil menggondol uang sebanyak 2 juta rupiah. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, tim Kelewang dari Satreskrim Polresta Padang berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan di daerah Cengkeh, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Pelaku Rian diringkus di sebuah bengkel motor tanpa perlawanan dan digelandang ke salah satu lokasi masjid tempat ia melakukan pencurian kotak amal. Hasil pengembangan petugas kemudian mengamankan 1 orang rekannya di daerah Jati, Padang Timur, Kota Padang, beserta barang bukti alat pencongkel kotak amal yang disembunyikan di bawah kasur. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku telah beraksi di 50 TKP di sejumlah wilayah di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Setelah kita interogasi barusan, pelaku juga melakukan kejahatan yang sama, melakukan pencurian kotak amal. Uang dari orang beramal yang dicuri sama si pelaku juga di wilayah se-Sumatera Barat. Sekarang untuk barang bukti sudah kita amankan, si pelaku sudah kita amankan. Alat yang digunakan juga kendaraan bermotor yang digunakan si pelaku untuk memperlancar aksinya juga sudah kita amankan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mengaku anggota polisi, seorang juru masak di Bandar Lampung berhasil menipu puluhan gadis belia selain menggelapkan sepeda motor korban. Pelaku juga memeras uang para korbannya hingga puluhan juta rupiah.
Akal bulus Anang Istiawan melakukan aksi penipuan dengan berkedok menjadi anggota kepolisian Polda Lampung ini akhirnya terkuak. Setelah salah satu korban berinisial LFE melaporkan kasus penipuan yang dilakukan pelaku ke Mapolsek Sukarame. Tim Reskrim Polsek Sukarame kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku di rumah kontrakan di kawasan Jalan Pulau Tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung. Pelaku diamankan beserta barang bukti sebuah baju kaos bertuliskan Polri, sebuah ponsel dan 1 unit sepeda motor milik korban. Di hadapan polisi pelaku mengakui perbuatannya, mengaku sebagai anggota polisi untuk menipu dan memperdaya para korbannya. Anggota Polda, Resmo. Sudah itu ngaku apa lagi? Mengaku intel itu. Itu bukannya jadi sama ya Pak, beda ya Pak ya? Beda lah. Iya Pak. Hah? Iya Intel juga Pak. Intel juga kau? Iya Pak. Enak kan? Masuk Polsek beneran kan? Kanit Reskrim Polsek Sukarame Ibda Muajian mengatakan pelaku melancarkan aksinya sejak tahun 2022. Berdasarkan hasil penyidikan, sebanyak 10 orang gadis belia menjadi korban aksi penipuan pelaku. Jadi modusnya pelaku tersebut yaitu mengaku sebagai anggota Polri. Kemudian pelaku tersebut memposting di media sosial, kemudian berkenalan, merayu untuk meminjam sepeda motor atau meminjam uang, di mana pelaku mengambil motor tersebut lalu digadaikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Sukarame. Pelaku dijerat pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Evakuasi ular piton yang terjebak di pipa saluran air di sebuah rumah di Curug, Kabupaten Tangerang berlangsung dramatis. Besarnya ular yang terjepit di pipa air yang sempit membuat petugas damkar membutuhkan waktu 1 jam untuk bisa mengeluarkan tubuh ular tersebut. Inilah proses evakuasi ular piton yang terjebak di pipa saluran air. Dengan menggunakan tongkat penjepit, petugas damkar berhati-hati berupaya mengeluarkan ular. Pipa saluran air yang sempit membuat petugas damkar kesulitan dan membutuhkan banyak tenaga untuk mengeluarkan tubuh piton sepanjang 3 meter ini. Meski sempat kesulitan, petugas yang dibantu akhirnya berhasil mengeluarkan tubuh ular yang mempunyai berat sekitar 10 kg. Untuk memudahkan pengeluaran ular, petugas harus membongkar tembok yang menutup saluran air. Sebelumnya kemunculan ular tersebut diketahui oleh pemilik rumah yang memergoki kepala ular muncul di saluran air. Diduga piton tersebut berasal dari area rawa-rawa yang berada di belakang rumah warga. Objek wisata Dermaga Danau Kerinci Jambi terendam banjir. Selain merendam objek wisata dermaga, ratusan rumah dan jalan utama di pinggir Danau Kerinci juga ikut terendam banjir. Objek wisata Dermaga Danau Kerinci di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Jambi penuh air. Objek wisata yang ramai dikunjungi setiap hari libur ini terpaksa ditutup sementara karena terendam banjir sejak 5 hari yang lalu. Namun meski ditutup, sejumlah warga tetap nekat masuk dan memanfaatkan genangan air untuk bermain dan mandi. Banjir kali ini merupakan yang terparah karena luapan air dari Danau Kerinci yang tak mampu menampung air dari sejumlah sungai. Datang ke sini dengan siapa? Dengan anak-anak pengen mandi. Biasanya di lokasi ini sering banjir atau gimana? Enggak pernah banjir, cuma tahun ini karena hujan terlalu lebat, jadi tergenang lah di lokasi. Saya sudah lebih kurang 38 tahun, masuk 39 tahun. Belum pernah terbanjir di sini wisata Danau Kerinci ini. Baru kali ini banjir sudah sampai dekat wisata ini. Dan Bapak juga lihat sendiri ini sudah ramai anak-anak yang berenang itu di tempat lokasi banjir gitu. Selain merendam objek wisata Dermaga Danau Kerinci, luapan air Danau Kerinci juga merendam ratusan permukiman warga di puluhan desa di pinggir Danau Kerinci. Sejumlah jalan utama juga terendam banjir hingga melumpuhkan akses transportasi ke sejumlah jalan provinsi. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, guru, petani, dan nelayan serta ibu pengajian di Pelawi, Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam kunjungan itu, Mahfud mendapat banyak keluhan termasuk dari guru honorer. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersama tim pemenangan Capres dan Cawapres melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, guru, petani, dan nelayan serta ibu pengajian di Kelurahan Pelawi, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Para perwakilan guru, petani, dan nelayan ini menyampaikan sejumlah keluhan diantaranya terkait nasib guru honorer yang sudah bertahun bekerja namun tak kunjung diangkat menjadi P3K. Serta para petani yang kesulitan pupuk dan nasib nelayan yang kerap dituduhkan mencuri ikan di negara Malaysia namun sama sekali tidak ada perhatian dari pemerintah. Terkait keluhan tersebut, Mahfud akan melakukan koordinasi, terlebih keluhan tersebut merupakan sejumlah visi misi pasangan Ganjar dan Mahfud. Usai berdiskusi dan bertatap muka dengan masyarakat, Mahfud MD kemudian meninggalkan lokasi acara dan bertolak ke Jakarta. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Saputra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, peduli terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu program Partai Perindo. Keberadaan penyandang disabilitas harus mendapat dukungan, pendampingan, dan bimbingan agar mereka bisa berkarya dan mendapatkan hak yang sama. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Partai Perindo Angela Tanusudibyo mengunjungi tempat usaha kedai Belitas di Jalan Sampurna, Pabean, Cantikan, Surabaya. Angela berkesempatan berdialog dengan para penyandang disabilitas. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini berkomitmen memberikan dukungan kepada kaum disabilitas agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Angela Tanusudibyo yang saat ini menjabat sebagai Wamen Parekraf juga memasak bareng disabilitas dan masyarakat sekitar. Lihat di Indonesia saja tahun 2022 itu sudah di atas 28 juta disabilitas. Jadi itu porsinya sangat besar sekali. Jadi kita harus berpihak kepada para masyarakat yang memiliki kekurangan ini dan bagaimana kita memberikan akses kepada mereka, akses pendidikan, akses kesehatan yang lebih baik. Tak ketinggalan, Angela juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dalam pemilu 2024, sekaligus menyampaikan visi misi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Anies Rashid Baswedan kembali menemui ribuan pendukungnya di Gedung Islamic Center Ambon, Maluku. Pendidikan dan kesehatan murah menjadi salah satu isu kampanye yang disampaikan calon presiden nomor urut 1 tersebut. Sementara itu, Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Natal Bersama 2023 yang diselenggarakan Kementerian BUMN. Ribuan massa pendukung dan simpatisan antusias menyambut calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan di Gedung Islamic Center Ambon, Maluku. Dalam kampanyenya di Ambon, Anies mengunjungi 3 titik, yakni Pantai Baby, Gedung Saverius, dan Islamic Center. Dalam kampanyenya, Anies bicara soal misi pendidikan dan kesehatan murah yang menjadi prioritas utama mereka. Selain pendidikan dan kesehatan murah, di hadapan pendukungnya Anies juga berbicara mengenai program lumbung ikan nasional yang hingga kini tidak lagi menjadi isu utama pemerintah. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Natal Bersama 2023 yang diselenggarakan Kementerian BUMN di Jakarta Convention Center pada Senin sore. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyampaikan Prabowo berada di tengah-tengah acara tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Karena acara tersebut berkaitan erat dengan upaya menjaga sistem pertahanan kerakyatan umat beragama. Pemerintah berharap perayaan Natal kali ini bisa membawa sukacita dan kesejahteraan, terutama dalam menyongsong pemilu damai 2024. Dari Ambon, Maluku, dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
iNews Media Group sebagai salah satu perusahaan media massa terkemuka berhasil menjadi market leader media di tahun 2023. Performa ini digapai dengan melewati sejumlah tantangan yang kompetitif dengan melahirkan produk konten yang terintegrasi. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo memimpin rapat kerja nasional iNews Media Group bertajuk Sustainable Growth Through Collaboration di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Rapat ini fokus pada kinerja iNews Media Group untuk tetap menjadi perusahaan media terbesar dan nomor 1 di tanah air. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menekankan agar iNews Media Group memahami target market dan ekosistem produk yang disesuaikan dengan sistem integrasi platform. Kita harus paham konten positioning kita itu target marketnya apa, ya dari situ pasti akan semuanya menyesuaikan. Menyesuaikan itu apa? Cara kita mempromosikan, markupnya, marketing communication-nya pasti beda. Karena segmennya kan beda, ya kan? Terus dalam kita membundling sales-nya juga pasti beda. Kita harus bisa lebih dari sekedar nomor 1, mempertahankan kondisi yang saat ini. Lalu dari sisi komersial tentunya kita harus lebih besar lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya supaya kita bisa lebih mensejahterakan karyawan-karyawan kita yang ada. Di tahun 2023, iNews Media Group sukses menorehkan pencapaian dengan peningkatan aspek performa dan komersial media yang memimpin industri media di tanah air. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.